وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Barang siapa yang memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan, niscaya Allah akan mencatat baginya satu pahala dari setiap mukmin dan mukminah. Kata beliau, alangkah indahnya doa yang diucapkan oleh seorang untuk memohon ampunan bagi dirinya, kemudian kedua orang tuanya dan kaum mukminin serta mukminah, baik mereka masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan doa Nabi Nuh, "Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wa la tazidil zalimina illa tabara." Kata Nuh alaihi salam, "Ya Rabbu, ampunilah aku dan ampunilah dosa ibu bapakku, serta ampunilah orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kebinasaan." Nuh 28. Kemudian juga doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab." Ya Rabb kami, berilah ampunan untukku dan kedua orang tuaku dan sekalian orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab pada hari kiamat. Dan Allah berfirman ketika memuji para hamba-hambanya yang beriman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksudnya muhajirin dan ansar, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang." Baik. Bab ini yang kita akan kaji ini adalah bicara soal keutamaan istighfar, keutamaan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan baik untuk kita ataupun untuk orang lain. Dan sering saya katakan, Bu, ada dua perkara kenapa kita dituntut untuk memperbanyak istighfar. Pertama, karena setiap kita ini memiliki hawa nafsu yang mendorong kita untuk melakukan keburukan, dan hawa nafsu itu berhasil menguasai kita sehingga tidak ada manusia kecuali pasti melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Lah karena sebab kita ini selalu mengulangi kesalahan, maka di sini kita disyariatkan untuk istighfar. Ini yang pertama. Yang kedua, sehebat apapun saya, ibu atau siapa melakukan amal soleh, sehebat apapun ibu sholat, puasa, sedekah, zikir, baca Quran, sebutkan ibadah apa yang kita lakukan, pasti dalam ibadah itu ada kekurangan. Tidak ada orang yang melakukan ibadah itu secara sempurna, sehebat apapun kita ibadah.
Makanya karena sehebat apapun kita ini mengerahkan waktu, tenaga dan biaya untuk beribadah kepada Allah, masih juga ada kekurangan. Disitulah kita disyariatkan istighfar untuk menempel kekurangan-kekurangan dalam ibadah. Makanya kenapa selepas salat wajib, zikir yang pertama kali kita ucapkanlah astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan dituntut untuk membaca istighfar 3 kali. Karena dalam setiap solat kita itu pasti ada kekurangan. Entah melamun, entah kurang khusyuk, entah kurang tumanina, entah bacaannya tersalah dan begitu seterusnya. Makanya kemudian selepas solat kita disyariatkan istighfar 3 kali untuk menyempurnakan solat wajib. Ini 2 perkara kenapa kita disuruh untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saya jelaskan makna istighfar itu adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu menjadikan kita tidak terungkap aibnya, atau disebut dengan satrul qabih. Jadi keburukan-keburukan yang kita lakukan jangan sampai disingkap dan manusia tahu. Cukup kita dengan Allah saja. Kemudian yang kedua, agar setiap keburukan yang kita lakukan di dunia ini diampuni di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab lantaran kesalahan kita. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hisabnya mudah pada hari kiamat. Apa kata Allah? Satartu laka fid dunya wa aghfiru lakal yauma. Aku dulu tutupi aib-aibmu di dunia, sekarang di akhirat ku ampuni dosa-dosamu. Itulah mana istighfar. Meminta kepada Allah agar aib kita ditutup, dan meminta kepada Allah agar aib kita tidak diadab, alias diampuni. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, di sini pengarang menyebutkan tentang salah satu adab ketika kita ini meminta ampun kepada Allah atau meminta ampunkan dosa-dosa orang lain kepada Allah. Salah satu adab yang disebutkan beliau di sini adalah hendaklah memulai dari diri sendiri sebelum orang lain. Jadi kalau ibu hendak berdoa kepada Allah untuk supaya Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita atau dosa-dosa saudara-saudara kita, maka mulailah dari diri sendiri. Maka kita katakan, ya Allah ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa seluruh kaum muslimin. Karena yang butuh ampunan bukan orang lain saja, kita juga butuh. Makanya sebelum meminta ampunan kepada Allah untuk orang lain, maka doakan juga ampunan untuk diri kita sendiri. Ibda binafsi, mulai dari diri sendiri, baru kemudian memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita atau untuk kepada saudara kita dari orang-orang yang beriman. Karena istighfar sendiri kan ada syaratnya. Istighfar sendiri itu kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, as-salamatu minasyirki wal kufri. Kita yang mengucapkannya harus selamat dari kesyirikan dan kekufuran. Karena percuma orang-orang kafir mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Kekafiran mereka menghalangi istighfar mereka. Maka orang yang mengucapkan istighfar betul-betul terbebas dari kesyirikan dan kekufuran. Bisa. Kemudian yang kedua, as-salamatu min kasbil haram. Selamat dari memakan makanan yang diharamkan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima istighfarnya orang-orang yang memasukkan ke dalam badannya makanan, minuman, pakaian yang dihalalkan dan juga baik.
Ini yang kedua. Yang ketiga, al-yaqinu bil istijabatillahi azza wa jalla. Ibu harus yakin bahwa ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah itu mengampuni kita. Supaya jangan kunut. Kunut itu artinya supaya jangan sampai kita ini putus asa. Karena orang-orang yang berputus asa tidak yakin kalau dia diampuni dosanya. Karena mungkin merasa dosanya banyak sehingga dia merasa tidak layak diampuni. Makanya keyakinan Allah mengampuni itu harus tertanam pada setiap orang yang mengucapkan istighfar. Kemudian yang keempat, adamul israr ala dzunub. Setelah kita terus membaca istighfar terus-terusan, berarti kita ini sedang mengiklankan kita akan berhenti dari maksiat. Tetapi kalau kemudian terus saja maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan orang yang istighfar dan terus di atas kemaksiatannya, berarti istighfarnya perlu istighfar. Jadi istighfarnya sendiri perlu diistighfari lagi gitu ya. Karena dia masih tetap di atas kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena istighfar itu kan juga bertingkat-tingkat kan. Ada namanya al-istighfar bil lisan, hanya lisannya saja. Astagfirullah, astagfirullah, hanya lisannya saja. Ya. Ada istighfar itu bil qalbi, hatinya, dan ini yang puncak daripada istighfar. Puncak daripada istighfar itu ketika hatinya dia bisa beristighfar. Karena lisan itu kan ngikuti hati saja, tapi hati belum tentu ngikuti lisan. Lihat orang-orang munafik itu, ucapannya lain, hatinya pula lain. Makanya yang menentukan itu bukan lisan tapi hatinya. Ketika hati kita bisa beristighfar, kata para ulama, berarti dia telah mencakup a'la darajatil istighfar, setinggi-tingginya derajat istighfar. Dia bisa meresapi dalam hatinya dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul taubat dan jujur. Karena istighfar itu ada kejujuran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan gabunglah bersama orang-orang yang jujur. Lah di sini mu'alif rahimahullah hafizahullah taala mengatakan dalam bab ke-6 ini, meraih pahala dari setiap mukmin dan mukminah. Apa maknanya? Disinilah keagungan syariat Islam, dan inilah keutamaan umat Islam dibandingkan umat-umat sebelum Islam, di mana umat Islam ini banyak amalan-amalan ringan tapi mengandung segudang pahala. Inilah yang kemudian sebagian ahli tafsir ketika mentafsirkan inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar. Kautsar itu nikmat yang sangat banyak sekali. Lah salah satu penafsiran para ulama, al-kautsar itu adalah di mana umat Islam ini berbeda dengan umat-umat sebelumnya karena Allah berikan amalan-amalan ringan tapi berpotensi pahalanya sangat banyak sekali. Untuk apa? Untuk menjangkau umat-umat sebelum kita. Karena umat-umat sebelum kita kan usia mereka panjang-panjang, sehingga memungkinkan beramal soleh pun banyak dan memungkinkan dapat pahala banyak. Tapi kan umat Islam ini kan tidak. Umat Islam ini kan disesuaikan dengan usia Nabi. Ketika Nabi meninggal di usia 63 tahun, ya umatnya kurang lebih lah dari situ. Makanya Rasul membatasi antara 60 sampai 70 tahun saja. Lewat dari situ sedikit. Sehingga usia yang pendek tidak memungkinkan untuk banyak beramal dan tidak memungkinkan untuk meraih pahala sebanyak umat-umat sebelum kita. Maka dalam bentuk kasih sayang Allah bahwa kita bisa menjangkau umat dulu itu dengan cara apa? Diberikan amalan-amalan ringan tapi pahalanya banyak. Lah salah satunya di bab ini, ibu bisa mendapatkan pahala sebanyak mungkin dengan cara apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun untuk kita dan untuk orang-orang yang beriman.
Kita bisa bayangkan. Contoh real saja, ibu umpamanya ziarah kubur. Dan wanita tidak boleh sering-sering ziarah kubur, boleh ziarah kubur sekali-kali. Ketika kita umpamanya ziarah kubur, otomatis yang pertama kali doa yang kita panjatkan untuk orang yang kita ziarahi adalah istighfar, memintakan ampun untuk kita dan orang yang ada di kubur itu. Umpamanya kita ziarah ke kuburan orang tua atau kerabat atau saudara. Ketika kita sudah sampai di kuburan, otomatis doa yang pertama kali apa? Ya Allah, ampunilah dosa aku dan dosa orang yang ada di kuburan ini, entah orang tuanya, entah saudaranya, kan gitu. Tapi jangan cukup sampai di sini. Maka setelah kita memintakan ampun untuk dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita yang di kuburan itu, doakan juga saudara yang ada di kuburan itu. Coba bayangkan kalau di kuburan terdekat sini saja di Tamiang, itu saudara kita di situ ada 10 atau 20 ribu jiwa yang dikubur itu. Atau mungkin kalau dilipatkan dengan kuburan-kuburan sebelumnya yang kita tidak tahu jumlahnya, kemudian kita katakan, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah seluruh penghuni kuburan di sini yang beriman. Maka Nabi SAW mengatakan, bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Setiap satu orang yang beriman, apakah dia laki-laki atau perempuan, ibu dapat satu kebaikan. Berarti kalau kita katakan di kuburan itu, ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan ampuni seluruh teman-teman yang ada di sini yang beriman. Kalau jumlah mereka 10 ribu, berarti ibu dapat pahala 10 ribu orang yang mati. Ibu pulang itu dapat pahala besar. Itu baru orang mati. Macam mana kalau ibu juga doakan orang yang hidup? Coba, jangan banyak-banyaklah, satu Pulau Batam saja. Pemanya ibu katakan habis sholat itu, ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan seluruh umat Islam yang ada di Batam. Berapa jiwa coba penduduk Batam ini? Hanya ngomong begitu saja itu sudah sampai 5 menit itu. Paling berapa detik saja kan? Kita katakan, kalau ibu tidak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni umat Islam sekota Batam. Ada 5 menit? Tidak ada. Hanya beberapa detik saja kan? Tapi lihat bagaimana Rasul mengatakan, bi kulli mu'minin wa mu'minah hasanah. Setiap yang ibu doakan seorang mukmin itu satu kebaikan. Lah satu kota Batam berapa jiwa orang Islam? Sudah hitung saja. Itu kalau ibu mendoakan orang Batam saja. Lah kalau ibu kemudian mendoakan orang Kepri, banyak lagi. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni seluruh kaum muslimin sa-Kepri. Berapa bu jumlah orang Islam satu Kepri? Gimana kalau ibu luaskan lagi satu Indonesia? Gimana kalau ibu luaskan lagi satu dunia? Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minin, ya, fi kulli makan, kan? Ya Allah, ampuni aku, kedua orang tuaku, dan seluruh orang yang beriman di semua tempat di dunia ini. Berapa miliar jiwa ibu dapat kebaikan? Kan sebenarnya mudah kalau tahu ilmunya. Karena tidak tahu ilmunya, kadang-kadang pusing juga kita mau cari pahala kan. Padahal duduk saja ngomong begitu tidak mesti habis sholat. Ya, ibu duduk saja di mana, entah di pasar, entah di apa, entah di ruangan, entah di teras, ngomong aja, ya Allah, ampuni aku, kedua orang tuaku, dan semua umat Islam di mana saja. Lebih-lebih kalau seandainya memang memintakan ampun itu di tempat-tempat yang mustajab, yang dianjurkan, seperti umpamanya selepas sholat wajib, maka itu lebih afdal lagi. Ataupun ketika di akhir malam, di sepertiga malam akhir, karena di situ memang Allah menawarkan ampunannya kan. Allah yang mengatakan, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang beristighfar aku kabulkan istighfarnya. Wa man yastaghfirli fa'aghfiralahu, siapa yang memintakan ampun kepadaku, aku ampuni dia. Sepertiga malam, ya kan nggak lama-lama. Ibu memang terbangun jam 3, jam 2 atau jam 4, ya, hanya kebelet kencing saja. Habis kencing sebelum tidur kan bisa ngomong begitu. Ya Allah, ampuni aku, kedua orang tuaku, dan seluruh kaum muslim. Tidur lagi, dapat pahala banyak. Ya. Ataupun
Dianjurkan istighfar ini juga di waktu-waktu yang usia ibu sudah ya sudah mungkin di atas 60, 50 tahun ke atas lah, atau para ulama mengatakan 60 tahun ke atas, itu harus sering-sering membaca doa istighfar. Makanya Nabi SAW dijelaskan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak ruku dan sujudnya itu memperbanyak kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, ya Allah ampuni dosaku. Dan disebutkan oleh para pensyarah hadis bahwa Nabi memperbanyak doa ini ketika menjelang sepuhnya. Kenapa? Karena doa ini dibaca setelah turunnya surah An-Nasr. Dan surah An-Nasr itu surat yang terakhir turun dalam satu surat, ya bukan ayat, satu surat full itu akhir turunlah surah An-Nasr. Dan Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada kalimat wastaghfir. Istighfar artinya agar Nabi SAW setelah mendapatkan kemenangan ini disuruh untuk bertasbih, memuji dan istighfar. Sejak itulah Nabi SAW membaca setiap ruku dan sujudnya Rabbana Allahumma gfirli di ujung doa ruku di sini. Minta kepada Allah ampunan, dan itu dianjurkan bagi kita yang sudah usia 60 tahun ke atas. Jangan tinggalkan istighfar. Istighfar kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada kedua orang tua, terutama kedua orang tua. Dan itu dimulai di usia 40 tahun. Terutama memintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua itu harus dimulai dari usia ibu 40 tahun. Ya syukur-syukur sebelum itu. Maksudnya kenapa kemudian dibatasi 40 tahun kalau syariat menyuruh kita untuk memperbanyak istighfar untuk diri sendiri dan orang tua? Karena biasanya umur 40 tahun itu orang dilalaikan birrul walidain. Biasanya umur 40 tahun itu mulai dilalaikan kita ini berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena ibu sudah mulai punya kesibukan sendiri, punya suami, punya anak, ngurus rumah, sehingga tidak sempatlah kita kadang-kadang berbuat baik kepada orang tua gitu. Karena banyaknya kesibukan di usia 40 tahun itu. Makanya mulai dari sinilah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai. Agar kita meminta kepada Allah kedua orang tua kita diampuni. Kenapa? Apa hikmahnya coba? Di usia 40 tahun ibu harus memperbanyak istighfar untuk diri sendiri dan orang tua. Hikmahnya adalah supaya kita tidak dilalaikan, sehingga anak-anak kita, maksudnya anak-anak kita kan sudah besar. Ibu kalau usia sudah 40 tahun biasanya habis berat. Saya ulangi, bahwa usia biasanya 40 tahun anak-anak ibu sudah besar. Bahkan sebagian mereka mungkin sudah akil balik. Jadi dengan kita ini meminta kepada Allah untuk diampuni dosa orang tua kita, baik mereka masih hidup atau sudah mati. Jangan sampai kemudian anak-anak kita ini kalau sudah besar itu mengikuti jejak kita kepada orang tua kita.
Jadi nanti anak-anak kita sudah usia 40 tahun, kita pula sudah tua, dia tak mau doakan kita. Nah, supaya anak-anak kita juga meniru jejak kita, maka di usia 40 tahun ini disuruh kitanya memperbanyak istighfar kepada orang tua. Nanti kalau anak-anak kita sudah besar akan seperti itu. Itu yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Tabarru aba'akum tabarrukum abna'u. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, nanti anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga selain juga di akhir malam, kemudian di waktu yang sudah tua, kemudian juga disebutkan ba'dal ifadati min Arafah. Mungkin bagi yang jemaah haji setelah ifadah Arafah itu juga perbanyak istighfar, termasuk fi sa'atis sabahil ula, di awal-awal pagi setelah subuh, sebelum terbit matahari. Disitulah perbanyak istighfar. Intinya di sini ya, istighfar di mana-mana, waktu dan tempat pun bagus. Tapi kalau seandainya kita membaca di tempat-tempat yang memang sangat vital kita lakukan, ya lakukan seperti mamanya ibu sebelum tidur. Mintalah ampun kepada Allah, karena kita tahu apakah setelah tidur kita bangun lagi atau tidak. Ya. Ya, terutama sekarang ini bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini banyak amalan-amalan yang dianjurkan. Salah satunya adalah kasratul istighfar, memperbanyak istighfar, karena bulan Sya'ban ini adalah bulan tajdidu at-taubah. Kita dianjurkan untuk memperbaharui taubat dengan banyak istighfar. Kenapa? Karena walaupun kita sudah tahu Ramadan ini 3 pekan lagi, apakah kita yakin kita akan sampai Ramadan? Kan enggak yakin. Bisa saja besok kita meninggal. Karena kita tidak yakin kita akan sampai Ramadan, ya cuman kita berharap saja usia kita dipanjangkan sehingga mendapatkan Ramadan. Makanya memperbanyak istighfar, tajdidut taubah itu sangat penting di bulan Sya'ban ini, karena ini bulan amalan kita diangkat. Bulan amalan kita diangkatnya di sini di bulan Sya'ban. Ini kesempatanmu kita memintakan ampun untuk diri sendiri, memintakan ampun untuk orang tua kita, memintakan ampun untuk saudara-saudara kita dan seluruh kaum muslimin. Ini kesempatan amalan kita diangkat masalahnya. Tetapi para ulama mengatakan hindari 2 perkara. Jangan ibu lakukan di bulan Sya'ban. Pertama, jangan melakukan kesyirikan, karena syirik ini yang menjadikan amalan kita tidak diangkat. Yang kedua, taharatul qalbi, bersihkan hati, hilangkan dengki, dendam, hasad, permusuhan, baik kepada keluarga, tetangga atau kerabat atau kepada siapapun. Karena yang menghalangi amalan kita diangkat setahun ini adalah karena pertengkaran dan permusuhan. 2 perkara ini saja. Makanya kenapa kemudian memperbarui taubat atau istighfar, memperbanyak istighfar ini penting di bulan Sya'ban ini. Selain kita meminta kepada Allah ampunan agar dosa-dosa kita diampuni, kita juga meminta maaf kepada orang supaya dosa-dosa yang kita lakukan kepada manusia itu dimaafkan. Kalau 2 perkara ini ibu lakukan, maka berbahagialah karena amalan kita akan diangkat. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, perbanyaklah istighfarmu di mana saja. Entah ibu di pasar, di jalan, di rumah, di keramaian, di sendirian. Kata Hasan Al-Basri, banyak-banyak istighfar, karena rahmat Allah itu tidak tahu di mana diturunkan. Bisa saja ibu lagi jalan, astagfirullah, di situ pula rahmatnya turun. Bisa saja ketika ibu istighfar di pasar, maghfirah itu turun pula di pasar. Bisa saja ketika ibu di rumah, ibu istighfar, rupanya rahmat dan maghfirah itu turun pula di rumah. Karena kita tidak tahu turunannya rahmat dan maghfirah, kata Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar dimanapun berada. Karena namanya ampunan dan rahmat itu kita tidak tahu turunnya di mana. Kita hanya mencari sebab saja supaya kita mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Ya, maka di sini poin yang ke-6 ini sangat bagus sekali, karena mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendapatkan pahala sebanyak mungkin.
dengan cukup ibu 1 detik 2 detik duduk, kemudian ibu katakan, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku, ampunilah seluruh keluargaku dan orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada. Bayangkan, siapa yang bisa menjumlah jiwa orang yang beriman satu dunia ini? Tidak ada yang tahu. Itu yang hidup. Cemana ibu mendoakan yang mati juga. Berapa jumlah kaum muslimin yang ada di dalam kubur itu? Siapa yang tahu? Pamannya ibu kamarnya globalkan, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, yang hidup atau yang mati. Dapat banyak itu pahalanya. Nah, ini syariat yang indah sekali. Sebenarnya kalau kita ingin meraih pahala, kalau tahu ilmunya itu enak sebenarnya. Nah, di sini kenapa kemudian dari awal saya katakan bahwa di antara adab istighfar di sini memulai dari diri sendiri, karena di sini ada tuntunan dari Al-Qur'an surah Nuh, di mana Nuh alaihi salatu wassalam mencontohkan istighfar yang benar. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Bayangkan, Nabi ulul azmi sekelas Nuh masih memintakan kepada Allah ampunan akan dosa-dosa, dan itu yang dicontohkan Nabi juga. Nabi itu dalam sehari istighfar berapa kali? 70 sampai 100 kali. Apa Nabi punya dosa? Tidak, karena istighfar itu tidak mesti harus berbuat dosa dulu baru istighfar. Artinya bahwa jadikan istighfar itu zikir. Kenapa Nabi SAW mencontohkan seperti itu? Ya tadi alasannya di mukadimah sudah dikatakan, sehebat apapun orang beramal pasti ada kurangnya. Makanya diperbanyak istighfar. Nabi saja mencontohkan memperbanyak istighfar. Lah Nabi Nuh di sini juga sama. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosa. Kemudian setelah meminta kepada untuk ampunan dosa-dosanya, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Nuh mencontohkan birrul walidain. Bagaimana dia meminta kepada Allah untuk kedua orang tuanya juga diampuni dosa-dosanya. Maka kita juga sama. Kita minta kepada Allah agar kedua orang tua kita diampuni, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Dan juga ampuni orang-orang yang masuk ke rumahku, maksudnya orang-orang yang beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki atau perempuan, ya Allah ampuni dosa mereka. Lihat Nuh mengajarkan begini cara istighfar. Minta ampunan untuk kita sendiri, minta ampunan untuk kedua orang tua kita, baru minta ampunan untuk seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Nah itu juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbana ighfir li wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Rabb kami berilah ampunan untukku, kata Ibrahim. Setelah itu apa? Dan untuk kedua orang tuaku. Setelah itu dan untuk sekalian orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, pada hari terjadinya hisab, pada hari kiamat. Dan itu juga dicontohkan oleh para sahabat. Mereka didikan Nabi SAW digambarkan dalam Al-Quran, dan Allah puji mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana. Dan orang-orang yang datang sudah mereka, maksudnya Muhajirin dan Ansar, mereka berkata, ya Rabb kami ampuni dosa-dosa kami, maksudnya dosa-dosa kita dulu, baru wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunlah saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu meninggalkan kami dan lebih dahulu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua adalah adab-adab cara kita beristighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat banyak orang-orang yang hasad kepada orang-orang yang ketika di dunia mereka banyak istighfar. Kata Nabi SAW dalam riwayat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, tuba, beruntunglah liman fi sahifatihi aktsar minal istighfar, bagi orang-orang yang wajada fi sahifatihi, mendapatkan dalam catatannya di hadapan Allah penuh dengan istighfar.
Beruntunglah orang-orang yang dalam catatannya itu nanti di hadapan Allah dipenuhi dengan istighfar. Jadi banyak orang-orang yang hasad nanti pada hari kiamat. Ya, kenapa aku tidak seperti dia? Kenapa aku tidak seperti dia? Maka jangan menunggu kemudian datang kiamat. Ya sekarang lah waktunya banyak-banyak istighfar. Penuhi catatan-catatan kita itu dengan istighfar. Karena hanya dengan cara itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunannya kepada kita. Adapun keutamaan istighfar, tidak apa-apa, ini sering saya katakan atau sering saya jelaskan sebagai pengulangan saja. Pertama, bahwa istighfar ini, kalau ibu banyak istighfar, lama-lama orang-orang di sekitar kita pasti sayang dengan kita. Kalau ibu banyak istighfar, nanti makhluk yang ada di bumi itu lama-lama sayang sama ibu. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, kalau enggak Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, ya qaum istaghfiru rabbakum la'allakum turhamun. Wahai kaumku, banyak-banyaklah kalian istighfar, sebab dengan memperbanyak istighfar Allah akan turunkan rahmat. Apa makna rahmat? Rahmat itu artinya kasih sayang. Jadi dengan memperbanyak istighfar Allah akan turunkan kasih sayangnya, sehingga orang-orang di sekitar kita akan sayang dengan kita. Jadi ini keutamaan luar biasa kan itu. Kalau kita mau melembutkan hati orang, walaupun ibu infakkan satu bumi ini kekayaan, belum tentu ibu bisa melembutkan hati orang. Contoh ini tahun politik kemarin kan, ya, sibuk-sibuk milih. Kalau dikasih uang serangan pajar, mau dia nyoblos kan? Ya lembutnya ketika dapat serangan pajar kan. Nanti ntar lagi BBM naik baru ngeluh dia, gitu ya. Karena tidak bisa melembutkan hati orang itu dengan uang. Lembutnya sebentar saja, nanti kerasnya lama. Tetapi dengan istighfar itu, insya Allah gitu ya, kita bisa melembutkan. Karena Allah yang melembutkan katanya. Makanya Allah mengatakan wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Allah yang melembutkan hati manusia. Kalau engkau menginfakkan satu dunia ini emas kepada orang yang hendak kau lembutkan, tidak akan lembut hati mereka. Allah yang melembutkan hati mereka. Nah, dengan banyak istighfar itu, ini salah satunya adalah melembutkan hati. Yang kedua, ibu akan terbebas atau merasa aman dari azab. Ibu tidak akan tersentuh dengan bala, tidak akan tersentuh dengan bencana. Coba lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Rasul berada di tengah-tengah orang-orang musyrik Arab. Orang musyrik Arab itu kerjanya apa? Syirik, kufur, menyembah Lata, Uzza, Manat, Khubal. Pantas mereka mendapatkan azab karena mereka kurang ajar dengan Allah kan. Tapi kenapa orang-orang musyrik Arab tidak dikirimkan azab? Seperti azabnya kaum Nuh, azabnya kaum Lut, azabnya kaum Syuaib, azabnya kaum Hud, Saleh dan begitu seterusnya. Karena Nabi Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad selama engkau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah juga tidak mengazab mereka kalaupun engkau tidak berada di tengah-tengah mereka selama mereka masih istighfar. Berarti di sini keamanan kita itu dua kan? Pertama, Nabi berada di tengah-tengah kita. Yang kedua, istighfar yang kita panjatkan. Nabi sudah tidak ada. Artinya tinggal satu. Kalau ingin aman dari azab Allah, dari murka Allah, dari siksa Allah, perbanyak istighfar. Itu maknanya. Kemudian juga istighfar sendiri adalah sabab lihusulin ni'amillahi azza wa jalla, sebab terbesar ibu mendapatkan banyak nikmat. Jadi bukan hanya dapat ampunan saja, dapat taufik saja, tapi lebih daripada itu nikmat Allah itu akan dicurahkan. Lihat, Nuh alaihi salam mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara
wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah mengatakan kepada kaumnya, perbanyaklah kalian istighfar. Dengan istighfar kalian Allah hujani kalian. Dengan istighfar kalian Allah tambah harta dan keturunan kalian. Dengan istighfar kalian Allah tumbuhkan hutan-hutan kalian dan Allah aliri sungai-sungai kalian. Ya. Menunjukkan bahwa istighfar itu penyebab banyaknya rahmat Allah Azza wa Jalla dan rizki Allah kepada hamba-hambanya. Artinya dimudahkan rizki. Termasuk juga keutamaan istighfar, tusaghirud dunya fi qalbihi. Ibu bisa mengecilkan dunia dalam hati. Orang kalau banyak istighfar, dunia itu kecil, sehingga tidak terpengaruh dengan kekayaan orang lain. Hidupnya akan tenang karena dia yakin punya Allah yang akan melindunginya, memberikan rizki kepadanya, memberikan nikmat kepadanya, mengampuni dosa-dosanya dan begitu seterusnya. Termasuk juga bisa menghilangkan kesedihan, alham wal gham wal hazm, pusing, stres, gundah gulana dan begitu seterusnya. Termasuk juga tahqiqu taharatil fardi wal mujtama min af'alis sayyi'ah, bisa membersihkan individu dan masyarakat dari perbuatan-perbuatan tercela dan dosa. Karena istighfar adalah i'lan kita ini hendak meninggalkan dosa dengan cara meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.